Kiai Haji Ali Badri bongkar dusa Taufik Assegaf, dedengkot ormas nasab Robitoh Alawiyah terhadap salah satu kiai Sidogiri yang dibatalkan nasabnya dan digagalkan pernikahan sang putra tercintanya dengan seorang Habibah. Kiai Haji Mas Nur Hasan adalah keponakan Bayai Mas Fuad, pengasuh pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Alkisah, jauh sebelum nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah terbongkar kepalsuannya, Kiai Haji Mas Nur Hasan pernah melamar putri seorang Habib Baklawi bermarga Al-Jufri untuk dinikahkan dengan salah seorang putranya. Dan karena yang melamar adalah anak dari keluarga masyayikh pondok pesantren ternama, tentu saja Baklawi bermarga Al-Jufri tersebut dengan senang hati menerima lamarannya, hingga kemudian ditentukanlah tanggal pernikahan untuk menyatukan putra-putri mereka. Namun entah bagaimana ceritanya, rencana pernikahan putra Kiai Mas Nur Hasan dengan anak Baklawi itu sampai ke telinga Taufik Assegaf, dedengkot ormas nasab Robitoh Alawiyah, yang kemudian hal tersebut membuat dia sangat murka karena ada Habibah yang akan dinikahi oleh orang di luar golongan mereka. Menurut pengakuan Kiai Mas Nur Hasan, pernikahan yang sudah direncanakan itu pun akhirnya dijegal dengan berbagai cara. Bahkan Taufik Assegaf sampai menyuruh orang untuk mendatangi rumahnya dan memaksa beliau bicara direkam menggunakan kamera untuk membuat pernyataan bahwa beliau membatalkan pernikahan putranya dengan seorang Habibah. Menurut Kiai Haji Ali Badri, hal ini bukanlah yang pertama Taufik Assegaf mempersekusi pernikahan putra Kiai dengan putri seorang Baklawi. Pernah seorang Kiai sepuh di wilayah Kecamatan Rembang Pasuruan didatangi oleh Taufik Assegaf yang kala itu masih sangat muda. Dia datang dengan marah-marah karena Kiai itu menikahkan seorang gadis Assegaf dengan putranya. Padahal gadis Assegaf itu telah diterlantarkan sejak kecil oleh ayahnya dan Kiai itulah yang merawatnya hingga dewasa. Beliau juga mendidiknya dengan baik sehingga ia menjadi ustazah. Lalu kemana Taufik Assegaf dan Robitoh Alawiyah ketika ada Baklawi yang kawin cerai menelantarkan anaknya? Apakah ajarannya memang harus kaum Sukibin yang mengurus anak-anak mereka? Untuk diketahui pula, pemahaman dan sikap ekstrim Taufik Assegaf yang mengharamkan anak perempuan Baklawi dinikahi lelaki di luar golongannya, hal tersebut adalah warisan Robitoh Alawiyah di masa penjajah yang sumbernya berdasarkan fatwa Utsman bin Yahya, mufti penjajah Hindia Belanda. Padahal pada masa itu, Mufti Hadramaut Abdurrahman Assegaf pun telah berfatwa menentang Utsman bin Yahya agar tidak ngawur dalam berfatwa. Namun mirisnya, fatwa tersebut malah membuat Baklawi yang ada di Nusantara memusuhi Mufti Hadramaut dan semua Baklawi yang ada di sana karena tidak membela Robitoh Alawiyah dan tidak mendukung fatwa Utsman bin Yahya, mufti penjajah Hindia Belanda. Anda lihat sekarang syarifah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Tubuhnya sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Manabi kiai sebenarnya Nabi di syarifah. Saya bunyi kiai Asmana. Tetapi Asmana Inilah yang menjadi pemicu konflik sesama emigran Yaman antara Al-Irsyad dengan Robitoh Alawiyah zaman dahulu kala. Gara-gara pemahaman dan sikap ekstrim ini, mereka bertikai hebat layaknya bukan sesama Islam dan bahkan sampai membuat malu bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Menurut Mufti Hadramaut Abdurrahman Assegaf dalam tulisannya, pertikaian mereka menghabiskan dana yang sangat besar, termasuk dana yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi dan kerajaan Al-Kasiri ketika mengirim delegasi ke Jawa. Saking besarnya dana tersebut, Mufti Hadramaut sampai berandai-andai jika saja dana itu digunakan untuk membangun negerinya, atau jika saja dana itu digunakan untuk membantu perjuangan bangsa Nusantara melawan penjajah, tentu akan sangat berguna. Tapi Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad malah menghamburkannya untuk bertikai, tidak peduli dengan perjuangan bangsa Nusantara yang sedang berjuang melawan Belanda. Kembali ke kasus Sidogiri.
Kiai Mas Nur Hasan kemudian menceritakan masalah beliau kepada beberapa kiai, termasuk kepada Kiai Haji Ali Badri, di mana Kiai Ali Badri hanya bisa prihatin ketika mendengarnya dan tidak bisa berbuat apa-apa, sebab nasab beliau dan Kiai Sidogiri lainnya bersambung kepada Bak Syaiban melalui Kiai Asror Bangkalan, sementara Taufik As-Sagaf menolak nasab Kiai Asror Bangkalan sebagai Bak Syaiban. Kala itu, Kiai Ali Badri masih memegang Robito Azmat Khan dan sedang menjaga hubungan baik dengan Taufik As-Sagaf sebagai pengurus Robito Alawiyah. Apalagi pernah terjadi kesepakatan antara Robito Alawiyah dan Robito Azmat Khan agar tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Perlu diketahui, sebagian dari keluarga Bak Syaiban memang ada yang sudah lama bergabung dengan Robito Alawiyah, sehingga Kiai Ali Badri merasa tidak berhak untuk terlibat dengan kasus Kiai Mas Nur Hasan, sebab khawatir dianggap mau ikut-ikutan mengurus nasab keluarga Bak Syaiban. Bagi yang belum paham, Masyayikh Sidogiri berasal dari dua keluarga yang kemudian menyatu dengan pernikahan. Yang pertama dari keturunan Sayyid Sulaiman yang katanya Bak Syaiban, dan yang kedua dari keturunan Sunan Ampel yang ketika itu masih diyakini sebagai keluarga Azmat Khan. Namun Robito Alawiyah termasuk Taufik As-Sagaf menolak nasab Masyayikh Sidogiri yang ke Sayyid Sulaiman Bak Syaiban melalui Kiai Asror Bangkalan. Inilah kejahatan besar dedengkot ormas nasab Robito Alawiyah terhadap Masyayikh Sidogiri Pasuruan, sehingga jika sekarang ada santri, alumni ataupun keluarga Sidogiri lebih getol membela kaum Baklawi Yaman, maka pertanyaannya, di mana rasa solidaritas mereka ketika salah seorang keluarga atau masyayikhnya dizolimi oleh Taufik As-Sagaf dedengkot ormas nasab Robito Alawiyah?